Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nanda. Di sini saya akan melakukan analisis kinerja keuangan, kegiatan investasi dan pendanaan PT OPMS, PT OBMD, dan PT NPGF periode 2023 dan 2024. Di sini kita lihat profil singkat perusahaannya dulu. Yang pertama ada PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk atau yang biasanya disingkat sebagai PT OPMS. PT OPMS ini merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2012 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak pada sektor industrial yang bergerak pada bidang perdagangan besi tua atau scrap metal. Kemudian yang kedua ada PT OBM Drill Chain Tbk atau OBMD yang berdiri sejak tahun 1996 yang bergerak pada bidang produsen bahan tambahan pengeboran atau drilling fluid. Kemudian yang terakhir ada PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2001 dan bergerak pada bidang produsen pupuk non-subsidi. Kemudian yang pertama kita lihat adalah kinerja investasinya. Dilihat dari perputaran modal kerja, perputaran piutang, dan hari penagihan. Kemudian dari kinerja pendanaan dari sisi likiabilitas, itu ada current ratio, asset test ratio, dan cash ratio. Kemudian yang ketiga ada kinerja pendanaan dari sisi solvabilitasnya, yaitu ada liabilitas to equity dan debt to capital. Kemudian ada perbandingan kinerjanya, dilihat dari aspek efisiensi investasinya. Yang terbaik adalah dari PT OBMD, sedangkan yang paling lemah yaitu PT OPMS. Kemudian jika dilihat dari manajemen piutangnya, yang paling baik adalah PT OPMS, sedangkan yang paling buruk adalah NPGF, sedangkan OBMD menduduki di cukup saja, tidak baik, tidak buruk. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas yang paling kuat adalah OBMD, sedangkan dari NPGF itu dia memiliki status yang meningkat pesat. Jadi dari 2023 ke 2024 itu termasuk yang meningkat pesat. Kemudian yang terakhir ada solvabilitas. Solvabilitas sendiri yang paling sehat adalah NPGF, sedangkan OBMD memiliki status yang aman. Kemudian yang OPMS itu termasuk yang beresiko. Kita lihat analisisnya dari masing-masing PT-nya. Yang pertama ada PT OBMD, itu memiliki kinerja terbaik. Jadi dari 3 perusahaan tadi, OBMD itu adalah kinerja yang paling baik, nomor 1. Coba kita lihat dari kegiatan investasinya. OBMD itu unggul dalam efisiensi operasionalnya, yaitu perputaran modal perusahaan itu mencapai 3,4 kali, sedangkan perputaran aset tetapnya mencapai 6,13 kali. Itu termasuk angka yang tinggi dibandingkan 2 perusahaan lain. Coba sekarang kita lihat dari kegiatan pendanaannya. PT OBMD itu memiliki rasio lancar perusahaan sebesar 2,80, yang berarti aset lancarnya itu memiliki 3 kali lipat dari utang. Jadi mereka memiliki aset lancar itu lebih besar daripada utangnya. Kemudian dari rasio utang terhadap ekuitasnya hanya sebesar 0,38, yang berarti itu sangat kecil, yang berarti perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri daripada utang yang digunakan. Ini menunjukkan risiko keuangan yang sangat rendah. Jadi PT OBMD itu memiliki risiko yang rendah. Ditambah lagi laba per saham mereka itu tumbuh pesat dari yang semula 2023 hanya 30,26 menjadi 47,94 di tahun 2024. Kemudian yang kedua ada PT Nusa Palapa Gemilang atau NPGF, itu memiliki rasio kas perusahaan yang meningkat, yang semula 2023 hanya 0,42 menjadi 1,11. Kas yang dimiliki tahun 2024 sudah bisa menutup seluruh utang lancar yang ada dari 2023. Kemudian dari pencapaian tersebut, rasio lancarnya meningkat juga dari 1,26 menjadi 2,30. Namun, jika dilihat dari sisi
kegiatan investasinya, NPGF itu termasuk yang lemah pada manajemen piutangnya karena ada rata-rata penagihan yang mencapai 2,34 hari. Yang berarti itu tuh sekitar 8 bulanan, yang berarti piutang itu tuh lama mengendap pada pelanggan. Kemudian jika dilihat dari perputaran aset tetapnya, NPGF itu meningkat dari 0,71 menjadi 2,05 kali. Ini menunjukkan produktivitas yang baik, tetapi masalah piutang tetap menjadi pekerjaan yang besar. Kemudian yang terakhir ada PT Optima Prima Metal Sinergi. Ini merupakan PT dengan perusahaan yang berkinerja terlemah dari ketiga perusahaan tadi. Jika dilihat dari kegiatan investasinya, PT OPMS menurun drastis dengan perputaran modal yang turun dari 2,76 menjadi 0,58 kali di 2024. Nah, ini di 2023 ke 2024 ini malah turun drastis. Sedangkan perputaran aset tetapnya hanya 0,75 kali, yang berarti aset tetap perusahaan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, walaupun perusahaan ini memiliki aset tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal, seperti itu. Kemudian dari perputaran persediaan mencapai 102 kali dalam setahun, atau rata-rata disimpan 3,5 kali. Nah, data ini tidak lazim untuk bisnis perdagangan besi tua tersebut. Kemudian dilihat dari sisi pendanaannya, meskipun rasio lancarnya membaik dari 2023 itu sebesar 1,25 menjadi 1,45, struktur modal OPMS tergolong agresif dan beresiko. Nah, meskipun dia meningkat sedikit, tapi dia tetap termasuk beresiko, seperti itu. Rasio utang terhadap ekuitasnya mencapai 1,12, yang berarti utang perusahaannya itu lebih besar daripada modal sendiri. Nah, dari PT OPMS ini dia mengandalkan utang daripada modal sendiri. Nah, kemudian di sini kita coba memberikan rekomendasi manajemennya. Untuk PT OPMS sendiri, manajemen harus segera mengaudit ulang laporan keuangan karena ditemukan data yang aneh, yang menurut audit itu aneh. Menurunkan utang yang saat ini lebih besar daripada modal sendiri, serta meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian untuk PT OBMD itu manajemen harus mempertahankan kinerjanya karena melihat dia dari 3 perusahaan itu melihat yang paling baik. Melakukan ekspansi secara hati-hati serta memperbaiki penagihan utang. Kemudian yang terakhir ada PT NPGF, manajemen harus segera fokus menagih piutang yang mencapai 234 hari karena sangat berisiko bagi likuiditas perusahaan. Kemudian jika dilihat dari keputusan investasi dan risikonya, yang paling layak untuk kita investasikan itu yaitu PT OBMD dengan risiko rendah yang berpotensi keuntungan stabil dan berkelanjutan. Sedangkan NPGF itu memiliki rekomendasi layak dipantau, atau dia memiliki resiko dari sedang lumayan tinggi lah ya. Itu memiliki potensi keuntungan tingkat tinggi jika piutang membaik. Kemudian yang terakhir adalah PT OPMS itu yang paling tidak layak karena dia memiliki risiko kebangkrutan. Sedangkan potensi keuntungannya yang sangat kecil dan hampir tidak ada. Dari kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis kinerja keuangan, PT OBMD itu adalah perusahaan yang sangat layak untuk diinvestasikan karena dia menunjukkan kinerja yang unggul, efisien, liquid, dan dengan yang utang yang kecil dan risiko yang rendah. Sedangkan PT NPGF hanya layak dipantau karena likuiditas kasnya kuat tetapi piutangnya yang bermasalah. Karena laba fluktuatif dengan risiko sedang hingga tinggi. Sedangkan PT OPMS itu tidak layak untuk diinvestasikan karena kinerjanya yang terburuk, utang yang lebih besar daripada modal itu juga sangat berisiko. Maka, beli OBMD, pantau NPGF, dan hindari OPMS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.